Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi Pak Iman. Apa? Selamat lahir batin semuanya ya. Hari ini saya baru ketemu dengan kalian. Saya baru banget habis olahraga. Hari ini kita mau ngomongin tentang neuroperifer tapi saraf kranial. Bener ya? Yang sebelumnya ada pertanyaan yang sudah kita pelajari atau yang juga ada pertanyaan? Tidak ada. Atau yang dari teori ada yang mau ditanya? Saya pakai punya Bu Triana karena sesuai dengan apa yang kalian pelajari, berarti nanti kita akan ngomongin itu, nggak jauh dari itu. Sederhana banget ya udah. Ada dua kasus yang sering terjadi pada saraf kranial. Yang utama adalah Bell palsy. Bedanya saraf kranial sama saraf spinal apa sih? Atau persamaannya? Ayo, kalau nggak ditanya, takutnya kalian ada ngantuk semua. Fadi udah mandi belum, Fadi? Sudah, Pak. Masih gini-gini mata deh tadi kamu. Oke, bantu saya, Fadi. Persamaannya dengan saraf spinal apa, Fadi? Sumbernya sama-sama dari otak. Oke, di sebelah saya ada Adinda Ilma. Halo Adinda, sehat? Persamaan saraf kranial dan saraf spinal apa? Adinda, Iya Pak, persamaannya apa? persamaannya sistem saraf Gimana, apa? hadir di kedua sisi tubuh, sama-sama dipasangkan terus sama-sama ada di kedua sisi tubuh. Oke, benar juga. Ini saya recall dulu kali ya, takutnya nanti kita ngoceh-ngoceh, terusnya fisiknya nggak kuat. Di sebelah Fuad itu ada Ruth. Halo Ruth. Saya lancar. Halo Pak. Kasih saya dong persamaan antara saraf kranial dengan saraf spinal. Persamaannya ya Pak. Ini bukan Pak, sama-sama terlibat hubungan komponen saraf perifer. Smart. Ya. Yang Fuadi bilang sama Dinda bilang tuh benar. Ya. Tapi originnya kita harus bilang keduanya adalah saraf perifer dulu. Ya. Karena dari awal sampai akhir apa yang kita omongin tuh sekitar ini perifer apa sentral ya? Gitu terus. Karena nanti konsep treatmentnya berdasarkan kondisi itu, ya. Ya. Jadi ngomongnya akan sekitar itu terus. Oke. Ini ada asdos saya, Alma, Denanda. Perbedaannya apa, Alma? Perbedaan dari saraf kranial dan saraf spinal ya Pak. Kalau saraf kranial itu sarafnya keluar dari otak gitu Pak. Kalau misalnya saraf spinal
Keluarnya dari sumsum tulang belakang. Ya, smart. Oke, gitu ya. Jadi keduanya saraf perifer. Kedua, cuma bedanya, oh ini keluar dari sini. Ya, jangan lagi nanti angkatan ini keluar dari kelas saya, terus bilang bahwasanya saraf kranial itu pusat atau perifer. Terus bilang pusat, kenapa? Kan kranial, otak. Nah, oke. Jadi keduanya saraf perifer. Sama konsepnya. Bedanya cuma yang satu keluarnya dari kranial, keluar sarafnya, yang satu dari perifer. Oke, kita akan clear di sini ya. Masih ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya, insya Allah ya. Oke, kita akan bahas dua hal yang paling sering, yaitu bel palsi dan trigeminal neuralgia. Untuk bel palsi lebih sering lagi. Ya, kamu bisa bayangkan kalau kemarin kita terakhir ngomongin tentang mulai dari SCI bisa ke pusat, lalu ada flexus, ya, flexus. Habis itu ada entrapment saraf perifer. Nah, itu urutannya. Kenapa saya ngomonginnya agak ngacak-ngacak? Karena itu urutannya. Sebenarnya gangguan saraf kranial itu sesudah stroke. Bayangkan karena atau stroke dan gangguan saraf kranial, gangguan saraf otak lainnya. Ya, itu baru saraf kranial. Ya, seperti itu urutannya. Oke. Ini out of the box di sini. Adakah bel palsi yang sifatnya pusat? Ada yang mau komen? Ada nggak? Bel palsi, tapi dia bukan saraf perifer, tapi saraf pusat. Ini sarapan saya jangan ditiru ya, salah nih. Lagi gitu. Tapi kita sama pasien mau makan. Ada nggak? Ini kalau nggak ditunjuk nggak ada komen. Di sebelahnya ada Dia Husna. Halo Dia, apa kabar? Baik, Pak. Ada nggak bel palsi tapi sarafnya pusat ya? Ada bukan Pak, yang etosa stroke dari stroke, Pak? Wih, smart banget. Iya, di semua kasus gangguan gerak itu kan punya sentralnya, ya, di cerebrum, ya, termasuk juga gerakan pada wajah. Tangan juga agak jelas ya, kamu tahu ya, tahu nggak? Tahu ya, ya. Kalau terjadi gangguannya di saraf pusat, terus mengenai wajah, iya dia bisa kena dan sifatnya pusat bukan perifer, ya. Oke, itu intermezzonya. Di saya masih ada 41 partisipan. Mau di absen dulu atau gimana, Alma? Eh, mungkin kita tunggu 2 menit lagi ya Pak sambil saya bilang ke grup dulu. Oke, saya siapkan absen online ya. Siapa yang ada? Yang keluar dari grup WA, tolong balik lagi ya. Data kalian wajib sekian. Kalau ada yang kurang, diulangi. Oke, ini materi dari Bu Triana. Kita cek. Ya. Ini gambarannya. Ini cerebrum dan cerebellumnya. Lalu ada 12 saraf kranial yang keluar. Sama seperti halnya saraf perifer di spinal. Ya, dia keluar juga sarafnya masing-masing kanan dan kiri.
seperti Ruth bilang di kanan dan kiri, olfactorius, opticus, ini retidinal, ya. Ini nervus facial. Jadi akan kita bahas dua ini, tambahkan dia keluar dan juga keluar. Oke. Seperti halnya gangguan pada saraf yang lainnya, komponennya ini bukan minimum, bisa jadi tiga hal. Apakah itu gangguan sensorik, motorik, atau otonom. Kita lihat yang mana sih yang paling banyak motoriknya. Kita mulai dari Bell palsy. Saya akan ngomongin yang kira-kira tidak diomongin terlalu banyak ya di sini. Oke, pertama Bell palsy, atau kita suka bilang idiopathic Bell palsy. Kecuali kalau misalnya seperti dia bilang, terima kasih dia untuk jawaban yang sangat bagus sekali. Kalau memang sudah clear Bell palsy karena dengan stroke, berarti dia tahu Bell palsy causa riwayat stroke, ya. Tapi kalau Bell palsy ada banyak yang idiopathic Bell palsy. Ini idiopathic Bell palsy arti kata nggak tahu ini kenapa. Ini patofisiologinya nggak ada. Kita tambahin. Pertama idiopathic Bell palsy. Ya jelas ini tuh apa? Sering dibilang karena angin, pernah dengar dari ini karena angin. Faktanya orang yang kipas anginan dulunya biasa aja, tapi tiba-tiba jadi Bell palsy. Ya, harus pakai helm full face. Ya, sebelumnya dia juga tidak pakai full face. Lalu dalam sekian waktu akhirnya kena Bell palsy. Apakah karena full face atau tidak full face? Belum tentu. Ya. Ada katanya, wah ini tidur di lantai dingin. Padahal kesehariannya memang tidur di lantai. Kenapa saat itu aja dia terkena Bell palsy? Banyak banget yang idiopatik. Ya, masih di apa sih? Dikira-kira itu kenapa? Ya. Ada lagi yang lain, yaitu karena infeksi. Ya, infeksi misalnya pada kasus herpes. Nanti kalian lihat selain terkena sarafnya memang gitu kan, ada tampilan-tampilan yang memperlihatkan itu adalah herpes. Oke. Ada yang punya pengalaman kena herpes? Ya, dia sebenarnya kasusnya kasus neuro yang kadang mengenai kulit, ya, yang tampaknya di kulit, atau mengenai saraf, yang menyerang saraf juga. Herpes kanker. Kalau di kasus Bell palsy nanti dia akan ada tampak di mukanya itu ada luka-luka. Gambar itu. Itu karena herpes. Hati-hati, herpes menular. Ya, precaution kalau buat nakes sih dengan COVID atau non COVID tetap aja kita harus preventif ya. Jadi ada banyak yang menyepelekan gitu kan, karena dianggap kita tuh harus hand on, ya, iya hand on. Tapi kalau fisioterapisnya sakit gimana? Ya,
Di dunia visio cenderung satu, maunya kedua harus buka semua gitu kan. Ya, ini kadang-kala seringkali menabrak culture dan agama mungkin. Apapun agamanya, kalau culture-nya Indonesia makin kesini ya kita nggak terlalu mau buka. Challenging-nya buat visio adalah di Indonesia bagaimana melakukan treatment dan assessment di kondisi yang tidak bisa membuka banget, paham ya? Itu buat challenge. Jadi kita nggak bisa bilang ya nggak bisa dong harus buka gitu. Oh pasiennya nggak mau gitu. Ya, oke. Untuk handscoon saya pribadi sering pakai gitu lah. Satu memang buat penjagaan, tapi bukan ke situ karena saya lebih sering kalau pegang orang suka gitu secara pribadi. Jadi saya suka pakai handscoon. Nah, ini kelihatan gambarannya. Ini biasanya nggak putih-putih kayak gini, lebih hitam-hitam. Ada lagi tumor atau massa. Adanya tekanan di taraf fasial karena tumor atau massa. Tumor atau massanya di mana? Bukan di cerebrum ya. Kalau itu kan beda lagi ya. Tapi di perjalanan taraf fasial. Biasanya kalau saraf itu gambarnya kuning. Ini tempat keluarnya, tapi di dalamnya ada. Minimum 3 ini. Apakah itu idiopatik bel palsi karena infeksi, lalu ada tumor dan massa. Ini akan mempengaruhi prognosisnya seperti apa. Dan yang ini sering kali disebut sebagai self-limiting disease. Jadi bel palsi yang sebenarnya bisa sembuh sendiri. Hati-hati dengan over treatment. Ya. Jadi di sini kalau ada bel palsi itu ada gradingnya. Ini grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Dari grade itu kita akan lihat, oh ini prognosisnya seperti apa. Ya. Penanganan bel palsi sepengalaman saya yang paling cepat saya pernah tangani adalah 2 hari. 2 orang laki-laki, yang satu masih muda di bawah 20, yang satu di atas 40 tahun. Cepat sekali. Hanya 2 hari. Ya. Yang lama bisa bulanan. Lalu prognosisnya kalau yang memang berat bisa menunjukkan gejala sisa. Nah, gejala sisa termasuk gangguan gerak. Yang selanjutnya adalah adanya tic facialis. Gangguan gerak dan sensasi. Lalu ada tic facialis. Apa itu tic facialis? Tic facialis adalah involuntary movement. Jadi kedutan involuntary movement pada wajah. Jadi yang tidak punya bel palsi juga sekarang kita suka kedutan juga. Saya belum terlalu banyak baca tentang tic facialis, dalam arti kata baik jurnal ada yang bahas kan jarang dibahas. Tapi saya melihat tic facialis ada beberapa penyebab, yaitu satu faktor psikis. Apa itu faktor psikis? Ini tuh wajah ya, yang kena tuh muka. Kamu bayangkan kalau muka nggak bisa bergerak, psikisnya seperti apa? Gak nyaman. Saat komunikasi kita bicara, ketawanya masih gitu kan. Itu psikis banget. Dan saat ketemu orang, semua orang pasti beranggapan yang berkomunikasi sama mereka melihat wajah mereka. Ya.
Oke dulu. Awesome. Ini absen dulu ya, Pak? Oke. Teman-teman, ayo on cam dulu ya. Muhammad Reza, Faras. Oke. Baik, dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Sudah, Pak? Yuk, Sudah, Pak. Azahra ada? Alifi Azahra Iya, Pak. ada? Ada, Pak. Sinara, Ada, Pak. Alma, Lulu, Ada, Pak. Dulu hadir, Pak. Gita, Hadir, Pak. Rizka, Hadir, Pak. Gira, Hadir, Pak. Dian, Sabila, Hadir, Pak. Normadisha, Hadir, Pak. Nabila, Aristawa Widya, Hadir, Pak. Dea Husna, Hadir, Pak. Muhammad Reza, Hadir, Pak. Nabila Nur Awaliyah, Hadir, Pak. Heldo, Nahdia, Hadir, Pak. Adinda Ilma, Hadir, Pak. Rafikoh, Hadir, Pak. Fida, Hadir, Pak. Nuha, Hadir, Pak. Andini Puspita, Hadir, Pak. Kasnur, Hadir, Pak. Laila, Hadir, Pak. Afisa, Hadir, Pak. Vanessa, Hadir, Pak. Golda, Hadir, Pak. Nur Ismi, Hadir, Pak. Lutfia Nur Abia, Hadir, Pak. Clara, Hadir, Pak. Nabila Putri, Hadir, Pak. Sabrina Eka, Hadir, Pak. Faras Nabil, Hadir, Pak. Nurul Puspa, Hadir, Pak. Pak Abrar, Hadir, Pak. Yunita, Hadir, Pak. Rahayu, Muhammad Alif, Hadir, Pak. Bayu Haji, Hadir, Pak. Muhammad Nabil, Hadir, Pak. Sabitri Eka, Hadir, Pak. Raden Safira, Hadir, Pak. Aku Adi, Hadir, Pak. Dinas, Hadir, Pak. Aina, Hadir, Pak. Dina. Hadir, Pak. Oke, makasih. Dinas studying topiknya di antar dosen ya. Ini PR kita banyak. High score cuman kita prep-nya kurang bagus kita. Oke, saya lanjut ke kelas. Oke. Tik facialis, ada kedutaan. Pertama psikis. Jadi belum lagi saat pasien mendapatkan Bell palsy, pikirannya kan langsung di pusat, jangan-jangan stroke dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kamu ketemu orang Bell palsy, kamu udah mempersiapkan pengetahuan dan juga persiapan psikologis untuk menenangkan pasien dan keluarga. Ya. Ada banyak pasien yang kena terusnya nangis-nangis, bahkan keluarganya dari kampung datang semua ke Jakarta gitu karena berpikir ini kena penyakit berat. Padahal kita bilang satu idiopatik dan yang kedua adalah self-limiting disease gitu kan. Pengetahuan tentang self-limiting disease dan idiopatik Bell palsy itu penting kamu ketahui dan kamu utarakan ke pasien karena itu mentalnya down banget.
tahu seperti itu, oh ini tuh bisa sembuh. Iya, bahkan by objektif kita bisa bilang ini, tapi dengan pengetahuan dan pengalaman ya, saya nggak ngomong kamu gitu. Karena saya akan bilang eh, ini nggak diobatin juga sembuh kok. Bapak latihan aja sendiri, kompres hangat, selesai. Tapi juga banyak case di mana neglected gitu kan, tidak ditangani dengan ideal, akhirnya lama sembuhnya gitu kan. Oke, itu case ya. Yang kedua, over treatment. Ya, ini wajar, penting banget buat ekspresi, ya, buat kepercayaan diri, ya. Pengen mau diapa-apain, biar cepat, biar segera, apa aja, dikasih pemanas, dikasih macam-macam, over treatment, kadang timbulnya di tick patience. Yang selanjutnya memang ada gangguan neuro ya, dalam arti kata memang patologis. Ini juga buat pengetahuan, kalau misalnya terjadi tick facialis, hati-hati. Apakah ini over treatment? Gitu kan. Saat kita melakukan elektrostimulasi juga harus hati-hati. Jangan jadi yang kita kerjakan itu menambah tick facialisnya. Ini kan sama-sama entrapment ya, penjepitan saraf. Ama kita udah ngomongin CTS belum ya, Ama? Saya lupa. Carpal tunnel syndrome ya Pak? Waktu itu sudah disinggung sedikit sih Pak kayaknya. Tapi cuma disinggung doang sedikit. Nervus radialis gitu, nervus ulnaris sudah Oh, kan ya? udah Pak. Berarti CTS udah ya? CTS-nya udah. Nervus medialis? Iya, nervus medialis. Itu. Medialis sudah. Oke. Udah. Bedakan antara, bagaimana membedakan antara, maksudnya secara klinis, apa bedanya antara nervus gangguan pada saraf facialis dengan saraf medianus? Salah satunya adalah onsetnya. Jadi gini, nervus facialis itu melewati tunnel yang dibentuk oleh tulang. Oh, sebentar, sebelumnya semua kasus macam-macam ini berujung di inflamasi. Inflamasi. Ada pembakaran dan sebagainya. Kemudian pasien masuk di lubung yang berbentuk tulang. Kamu bayangkan kalau misalnya ada pembengkakan di situ, maka sudden dia akan menekan sarafnya. Maka seringkali kasus palsi cenderung dadakan. Cenderung. Ya, karena saat dia ada inflamasi, dia nggak bisa kemana-mana kan, langsung gitu. Beda dengan kasus carpal tunnel syndrome, dibentuk oleh tendon, ada ligamen. Di sini nggak ada tunnel yang dibentuk oleh tulang yang keras gitu kan. Kalaupun ada pembengkakan di sini, nggak tiba-tiba dia langsung gitu, langsung ada pelemahan, enggak. Beda. Kalau bel pasti langsung ada pelemahan. Ya kan di situ. Bedanya seperti itu. Oke. Ini kalau infeksi herpes, terutama pastikan dulu ini hari keberapa, apakah masih menular, herpesnya ya, dan juga precaution buat fisioterapisnya. Precaution fisioterapisnya termasuk juga lingkungan ya, dan lingkungan. Dalam arti kata lingkungan tuh lakan kamu, apa sih namanya, sarung bantalnya dan sebagainya ya. Jangan sampai kita habis tindakan itu terusnya nggak diganti, terusnya ada pasien yang lain, akhirnya pasiennya tertular karena kecerobohan kita.
Oke. Ini Ugofish. Nilai-nilainya silakan aja. Oke. Ini motor point. Ya. Motor point itu sebenarnya kita akan bisa lihat dari sini. Ya. Ya. Beda-beda. Biasanya kita akan lihat rungkusnya tuh ada yang ini juga. Coba saya gedein nanti ya. Ini ada beda sedikit. Lihat ada trunkus superior, ada trunkus inferior. Nah, ini buat pengetahuan kamu juga. Ini bisa jadi berbeda perbaikannya. Ada yang pasien juga bilang, kalau atasnya dahinya lebih cepat, atau bawahnya lebih cepat, dan yang lainnya lebih lambat. Nah, kita tahu, oh iya, ini kena ke inferior dan superiornya berbeda. Ini juga menjadi patokan saat kita treatment. Kamu lihat ini keluarnya di sini. Kalau kita lakukan stimulus di sini, maka dia akan kira-kira mengenai semuanya. Kalau kita ke sini, dia akan mengenai atas. Kalau kita ke sini, mengenai bawah. Hati-hati, beberapa kasus kita melakukan stimulus di sini, yang kontraksi itu kontraknya ada. Kita taikin ternyata nyeri, tapi malah yang gerak sebelahnya. Ya, hati-hati. No pain, nggak boleh ada pain. Ya, ini ada keluar di sini. Yes. Apa sih motor point? Motor point itu adalah titik di mana saraf lagi perifer, ya, lebih naik ke atas. Kita nggak ngambil di sini. Ini sudah pernah lihat ya? Bell's palsy is a form of facial paralysis that is usually temporary. The extent of nerve damage and expedient symptoms. Progressive physical therapy designs customized extent of impairment. Can help in addition of our program. Part also becomes increases strength and muscle endurance to improve ability to use the phone without visual biofeedback. Oke. Therefore, as part of our Jujur saya nggak begitu suka dengan videonya. Bagaimana kalau kita bikin aja? Ya, kayaknya kita bikin video tentang treatment Bell palsy ya. Boleh ya? Mau individu atau berkelompok? Saya ajarin sekarang. Oke. Pertama adalah sifatnya massage. Massage-nya kalian sudah tahu anatominya, maka kita akan minimum ada 3 gerakan massage yang kita bisa kerjakan. Di sini cewek-cewek sudah pernah facial sudah pernah. Ya. Ada gerakan-gerakan massage yang facial buat facial, tapi karena kita tahu patologinya, maka kita lakukan sesuai dengan anatomisnya. Oke, kita punya model hari ini, alhamdulillah. Saya punya case beneran sih, mahasiswa yang kena Bell palsy, cuman nggak ada. Yuk, boleh yuk sini.
Tiduran. Sangat nyaman kalau fisioterapisnya berada di atasnya. Ya, berhubung ini anggota keluarga dekat saya, jadi saya nggak pakai APD ya. Oke, seperti ini kita bisa lihat pasiennya nyaman. Ya, sebelum dilakukan massage dan sebagainya, kita boleh memberikan kompres hangat. Misalnya dia kena di sebelah sini ya, sebelah kiri, kita tetap melakukan kompres hangat di keduanya. Ya. Sangat saya rekomen menggunakan washcloth. Jadi pakai air hangat, terus kita washcloth mukanya. Kenapa? Selain dia hangat, nyaman, washcloth memberikan stimulus sensoris. Jangan dikasih apa namanya botol hangat gitu. Boleh saja, tapi kalau dikasih washcloth lebih ada stimulus sensoris. Jangan lupa pemanasan dengan air hangat itu tidak akan masuk ke dalam, ya. Jangan lupa. Ya. Jadi tidak perlu juga panas-panas, tidak perlu terlalu panas. Ya, jangan panas sampai bisa melukai kulitnya. Jadi kamu bisa melakukannya. Karena ini sarafnya keluar di sini kan. Kalau nggak clear, tolong kasih tahu saya ya. Kalau keluar di sini, kita melakukan rubbingnya dari sini. Ke arah sini. Ya. Yang ini di sini. Dan dua-duanya. Kok dua-duanya, Pak? Kenapa? Saat terkena bel palsi sebelah kiri, kan muka itu akan cenderung menarik ke sebelah kanan kan? Seperti gambar yang sebelumnya. Nah, kau bayangkan, ini overwork sebenarnya, kerjanya berat. Nah, kamu harus kasih juga. Ini juga. Kalau di konsep PNF, kita pernah ngomong tentang iradiasi gitu ya. Termasuk di dalamnya kalau misalnya kita ada kelemahan, maka organnya akan lebih berusaha untuk bekerja lebih banyak. Sama seperti bel palsi. Termasuk di dalamnya sampai ke belakang sini ya. Karena saat dia kaku di sini, dia akan kaku juga di sini. Beberapa kasus bel palsi saya treatment sampai ke bahu. Saat kita susah bergerak, kita akan berusaha untuk bergerak dan maksa dan kaku semua. Ya, oke, sudah dikompres hangat semua. Semuanya. Lalu kita melakukan gerakan massage. Yang pertama, hanya ke arah. Kamu boleh pakai massage oil buat wajah atau tidak, tergantung nanti kondisinya. Asal kita massage-nya massage otot ya, bukan kulit. Jadi kalau misalnya kulitin banget, nggak deep, medium, nggak dapet tuh. Kalau cuma akhirnya kali jadi begini, jadi nggak dapet. Tapi kalau bisa deep medium bagus sekali. Saya pakai oil ya. Oke. Lihat. Santai semuanya, santai di sini. Yang kedua, lakukan gerakan putaran. Tidak lebar-lebar ya, dikit aja. Jadi, tapi di kayak gini ya. Keluar, friction,
Yang terakhir detect. Oke. Gimana dengan dahi? Sama. Atas. Syukur. Enter. Ini juga enak nggak? Oke. Minimum 3 gerakan itu yang kamu kerjakan. Ya, ada yang catat di sini, jangan di. Sip. Sekarang kita mulai latihan. Oke. Saya latihan seringkali menggunakan konsep PNR. Di mana kita menggunakan organ yang sehat untuk menahan organ yang lemah. Contohnya misalnya gerakan pada wajah, ini kelihatan nggak ya? Oke, saya akan kasih tahan di sebelah sini. Ini untuk gerakan senyum ya. Jadi kalau kamu mau senyum gini, kamu kasih tahanan ini, anggap ini yang sehat, tahanan. Terus ini yang sakit, dia selalu senyum. Lalu kalau tidak bisa, kita akan bantu asisten. Ya. Tahan di sini, berarti dua-duanya saya giniin. Terus senyum. Senyum ke samping dulu. Tahan. Ini kita tahan dulu yang sebelah kanannya. Lalu ini saya bantu untuk ke sini. Relax. Lagi, senyum lagi. Ikut lagi. Bagus. Senyum lagi. Senyum lagi. Satu. Nanti berdasarkan gerak fungsionalnya ya, dan ototnya ya, kamu mau pasang apa. Lalu yang ke atas, pinggir ke atas, dorong ke atas, sini. Ayo, sini. Sini. Kalau kamu di klinik, kamu boleh pakai gambar wajah, tirukan seperti ini, ya. Saya gambarnya, tahan di sini. Ini saya tarik naik ke atas. Ini. Oke. Arah bawah, depresi, oris, tahan, kita bantu. Apalagi, hubungin pipi, ini kan bocor nih, masuk ke sini, ya. Kita tutup dulu dua-duanya, terus hubungin pipinya, hubungin pipinya, Ini dia bocor, kita tahan dulu di sini, tahan, kita kasih tahanan sedikit, kasih tahanan and relax, terusin dulu. Jangan lupa erupsinya ya, jangan langsung dibuka, kalau buka, puncak. Lagi, kemudian tahan, relax, ya. Lalu gerakan bisa mencucuk, pull atau kick. Kalau pasiennya memang bisa siul, tanya dulu bisa nggak Pak? Kalau nggak bisa ya nggak bisa gini. Kalau bisa, dicoba siul. Bagaimana dengan dahi? Frontal, ya. Kalau kayak tadi, kalau kita mau ke atas, maka kita dorong ke bawah, dua-duanya naik ke atas, up, tahan, ditangkapnya yang lemah, lalu kita bantu. Relax. Naik lagi, ke atas lagi. Relax. Oke. Ada yang dahinya memang berkerut-kerut ya, ada yang enggak. Ya. Maksud juga kalau udah dewasa, ada yang suka begini. Maksud juga yang tengah-tengah. Kita bisa suruh, memang kalau dia bisa, biasa kita boleh tarik ke tengah, di sini. Relax. Mata gimana? Sama, kalau menutup berarti kita tarik. Tutup matanya, tahan yang sebelah kanan, lalu kita bantu untuk yang sebelah kiri. Lalu kita tanya, masih keluar cahaya enggak?
Relax. Boleh dua-duanya? Ya, tutup matanya. Terus tahan yang sebelah kanannya. Kiri kita balik. Dan relax. Untuk mata, salah satu evaluasinya adalah berapa mili yang masih terbuka. Jadi saat dia biasa aja, terus tutup matanya, jangan maksa, terus kita ukur. Oh, sekian. Lalu coba tutup kuat, kita ukur lagi. Lalu kedip, bisa kedip nggak? Kita ukur lagi. Ya seperti itu. Ya. Sebaiknya pasien masa dan ini ada yang bantu. Lalu memang benar ada mirror exercises, boleh melihat di kaca lalu latihan. Oke, ini videonya ya. Kompres, massage, exercise, by PNF, terus exercise, mirror exercises. Ada pertanyaan? Maaf Pak, untuk tadi boleh diulang lagi Pak, untuk videonya ada massage, compress, exercise, lalu apa tadi Pak? Kompres hangat dulu. Kompres hangat dengan waslap, arahnya yang benar ya. Terusnya massage-nya, arahnya yang benar. Latihan dengan terapisnya, pendekatan PNF. Lalu terakhir mirror exercise mandiri. Oke, terima kasih Pak. Oke. Biar kamu punya investasi digital. Ada pertanyaan? Kok nggak nanya? Terus kalau yang pusat sama nggak penanganannya? Atau bedanya apa dengan saraf pusat? Klinisnya? Ayo. Iya, saya yang nanya. Buat saraf pusat sama aja ya, penanganannya hampir seperti itu. Secara klinis, tambahannya adalah gangguan saraf pusat. Bapak, maaf Pak, Bapak masih di mute. Sama tadi. Oke. Untuk saraf pusat, salah satunya adalah jarang yang terkena pada frontalis. Jadi angkat alisnya, saraf pusat itu seringkali masih tidak masalah. Ya, tidak masalah dengan frontalisnya. Oke. Yang kedua, kan kita mendapatkan pasien tidak selalu punya data lengkap dari penyakit dalam, saraf, dan sebagainya. Kadang dia datang sendiri ke rumah kita, ke klinik kita. Ya. Kamu harus cek tanda-tanda vital ya. Tanda-tanda vitalnya, terutama apa? Tensinya gimana? Ya. Lalu, apa lagi? Klinis lainnya.
Misalnya maksudnya, adakah pelemahan? Adakah gangguan fungsi luhur? Misalnya jadi bingung gitu kan, diajak ngomong nggak nyambung, banyak lupa, jadi itu kan serangan stroke ya. Adakah gangguan sensasi di trunk atau anggota gerak atas, anggota gerak bawah? Misalnya, saya ini kesemutan setengah badan. Kita mulai curiga. Makanya saya kencang banget untuk kamu harus tahu gejala ini perifer, ini sentral. Ya. Yang sifatnya setengah-setengah kayak gitu, harus curiga itu pusat. Ya. Oke. Kalau ada kayak gini kita harus curiga, jangan yang pusat. Saya pernah nggak nemuin, pernah bahkan di rumah sakit. Saya ini diapasi karena stroke. Saya mau pemeriksaan untuk gangguan saraf pusat lainnya. Apalagi seringkali ada pemanasan, misalnya dikasih mikrodiatermi gitu kan. Oh, it's very riskan banget. Riskan banget untuk membahayakan pasien, paham ya? Misalnya ada orang pasien yang kamu nggak paham ini nangannya seperti apa, minimum don't take risk, jangan mengambil karena jangan sampai membahayakan pasien. Masih nggak apa kamu dibilang, oh ini kok substandar banget sih gini doang, ya karena saya nggak tahu dan saya nggak mau mencelakakan Anda. Mendingan kita refer ke yang lebih ahli. Ya, oke. Selain itu, selain biopsi memang kena di kanalisnya, ada nanti sifat-sifat biopsi yang kasusnya traumatik ya. Enggak ada traumatik. Traumatik. Contoh kecelakaan kena di sini. Hari ini saya punya pasien biopsi yang pasca operasi terkena patah tulangnya di sini dan mengenai sarafnya. Kamu karena kita hafal mapnya perjalanan sarafnya, kita kebayang oh ini kenanya di sini akan di sini. Ya. Biopsi itu ada nggak saraf sensoriknya? Ada ya. Buat lidah ya. Coba dicek lagi. Nah, itu buat cek juga, buat evaluasi juga sensoriknya. Bahkan dia bisa drawing chest ya. Dan tulangnya bisa sampai ke leher. Ini trauma. Sampai mana tadi? Oke, ini gangguan saraf pusat. Tadi dengan saraf pusat. Nanganannya tetap hampir sama, tapi hati-hati jangan sampai gangguan saraf pusatnya memburuk gitu kan. Misalnya kamu menggunakan diatermi tapi gangguan saraf pusatnya bahaya lah. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oh ya, ada tambahan-tambahan intervensi lainnya yang fisioterapis lakukan. Saya pribadi tidak tahu evidence base-nya seperti apa, tapi kalau lagi jadi klinisi kita akan banyak melakukan hal-hal yang semoga ini bermanfaat buat pasien, paham nggak? Ya, bagaimana caranya kita melakukan banyak hal yang bisa baik buat pasien. Salah satunya adalah kinesioterapi. Ya, karena di bawah dengan tapping itu kita akan merangsang flow. Karena di sini kan kasusnya ada inflamasi dan ada penekanan cairan di kanalisnya, maka kita harapkan flow-nya lebih bagus. Kedua, kita mengharapkan memberikan sensasi atau stimulus ke wajah sehingga membaik. Secara pengalaman, semua kasus biopsi yang datang ke saya di klinis ya, saya kasih tapping. Dan
So far bagus. Bagus. Oke. Terus juga saya mau kasih tahu ada beberapa kasus yang sulit gitu dia pastinya. Saya melakukan masasnya bukan di luar tapi sampai ke dalam. Ya. Akhir saya punya kasus yang susah banget berhubung itu dilakukan di instansi bukan di klinik, jadi saya nggak begitu ideal, tapi saya berusaha untuk mendekati ideal. Salah satunya adalah saya lakukan masuk sampai ke wajah, masuk dan membaik, alhamdulillah membaik, walaupun panjang lama. Ya, clear untuk bel palsy. Soft skill kamu adalah pengetahuan dan juga kemampuan meyakinkan pasien bahwasanya ini adalah self-limiting disease, ya, bikin mereka tenang, jangan bikin panik, karena itu akan mengaruh perbaikan. Kamu juga panik kalau kamu nggak punya pengetahuan. Pengetahuan insya Allah kamu boleh diikan. Terus juga pengetahuan tentang apakah ini infeksi, ya, apakah ini karena tumor atau massa atau traumatik. Kenapa saya angkat ini contohnya? Kasusnya tumor atau massa menekan sampai aksonnya kena misalnya. Kamu nggak bisa bilang, Pak ini seminggu sembuh. Nggak make sense. Ya. Untuk kasus infeksi, ya tadi ini ya, precaution, hati-hati. Cukup untuk bel palsy. Kita ngomongin trigeminus neuralgia. Saraf trigeminus ini ada nggak di sini? Saraf trigeminus lebih dominan gangguannya adalah sensoris. Ya. Makanya dibilang neuralgia. Neuralgia itu artinya algia artinya nyeri, neuro artinya saraf. Nyeri saraf. Trigeminus. Ya. Ini saraf trigeminus. Nah, ada nggak saraf motoriknya? Ada, tapi lebih sedikit. Saat terjadi trigeminal neuralgia, itu lebih banyak saraf sensoris. Nyeri karena neuralgia dianggap sebagai nyeri yang paling hebat. Sakit sekali. Ya. Case-nya sama, tetap entrapment. Beberapa case saya jarang mendapatkan trigeminal neuralgia, tapi di klinik saya dapat, di rumah saya dapat. Ada seorang ibu-ibu yang sudah ber-10 tahun, tapi juga nggak paham ternyata ini trigeminal neuralgia, tetap obat terus menerus. Ya, kita tangani. Mudah nggak? Nggak, susah, jujur susah, menangani susah, buat saya pribadi susah. Ya, bahkan saya coba untuk menyarankan untuk bagaimana dengan bedah saraf. Ya, nanti ada pembedahan di sini, lalu dilakukan pengurangan kompresi, penekanan saraf trigeminusnya. Lihat, ini trigeminal keluar di sini ya. Kalau pasti keluarnya di bawah ya. Jadi kalau kamu treatment harus tahu anatomisnya gimana. Banyak sensorisnya. Nah, selain di sini, sebenarnya di bawah ini, mandibular zone ini, dia punya ada sulcus kecil gitu loh. Jadi sarafnya itu masuk ke dalam lubang dan itu bisa entrapan juga. Nah, nanti ada beberapa case selain nyeri di sini, ada yang lebih nyeri di daerah bawah karena dia ada salurannya dan itu bisa menekan sarafnya double tanda kutip ya. Coba saya cari ya, biar kamu punya pengetahuan.
Ini kelihatan? Ya. Segmen neurologi ada ophthalmic buat sensoris, ada maxilla buat sensoris, mandibula ada sensomotor. Nah, dia akan ada bisa atrapan lagi di sini. Selain atrapan di sini, dia atrapan di sini bisa jadi. Tinggal daerah mandibular lebih nyeri karena double entrapment. Nah, ini ke sini. Lihat, ini motor, sensorik. Ya, beda dengan belpasi. Belpasi motoriknya banyak. Maka kalau kita ketemu pasien dengan trigeminal-neuralgia, gangguannya sensoris lebih banyak. Kira ada gangguan motoriknya. Tapi it's very painful. Tapi nggak kelihatan. Kebayang. Kasian banget ya. Jadi dia lakukan dekompresi di sini. Tipenya apa aja? Coba kita lihat dari ultrasound boleh, refleksi boleh, nervis boleh, ya. Misalnya ultrasound buat mengurangi nyeri, lalu buat persiapan di sini, ya ultrasound ada di sini, dan juga sekitar wajah sesuai dengan perjalanannya. Nih, jangan lupa ke amicus, ke maxilla, kamu cek juga ini kenanya di mana. Dan pas arahnya ke sini. Sama seperti itu, kalaupun mau dimasasnya arahnya yang ke arah sana. Oke. Nah. Ada TMJ release, boleh. Next stage, boleh. Nerve release, saya akan ngomongin tentang nerve mobilization ya. Kakak. Ini nak. Semua kasus saraf perifer, jika aman, semua boleh dilakukan mobilisasi. Waktu di saraf perifer medianus, radialis, dan ulnaris, kita ada nerve mobilization kan ya, Al? Udah ya, Al ya? Halo? Iya Pak, maaf Pak, kenapa Pak? Nerve mobilization untuk ulna, median, dan radialis sudah kan ya? Belum Pak. Upper limb tension test itu loh, Al. Oh ya sudah Pak, maaf Pak. Ya sudah. Untuk ulna gimana, radial gimana, median Ya, sudah gimana, Pak. udah kan ya? Yang ULTT 1, 2A, 2B gitu ya Pak. Ya sudah Pak. Nanti Waktu itu kemarin ujian ya? iya dibikin tugas waktu itu Pak. Bikin tugas ya? Oke, sip. Oke, sekarang kita ngomongin tentang neuromobilization pada regular neurologi. Jalannya di sini, keluarnya di sini, jalan di sini. Prinsipnya neuromobilization adalah kita memanjangkan sarafnya, ya. Jadi mulai kamu rotasi ke sini, ini sudah memanjangkan sarafnya. Mau ditambah apa lagi? Kamu boleh melakukan fleksi, makin panjang, dan kamu dorong ke arah sana. Bayangkan 3 branch mulai apa? Rotasi, lateral fleksi, dan temporal mandibular joint ke arah lateral, dan depresi. Ingat ya, ada gerakan depresi di sini. Dorong wajahnya ke depan. And relax. Itu pendekatan visionya. Plus pendekatan daerah sekitarnya, yaitu cervical dan bahu. Saya pernah membaca intervensi-intervensi itu very supporting dan bikin keluhannya berkurang.
mungkin karena memang ada entrapment dan flow darahnya bermasalah sehingga trigeminus bermasalah. Saat itu dilakukan, maka membantu rilis pada trigeminusnya. Silakan, boleh. Kalau mau kamu ultrasound jangan lupa arahnya bukan ke sini ya, ke sini. Nanti di sini ada tindakan operasi ya, kalau kita berbeda syarat untuk dirilis. Ada pertanyaan? Sejauh ini? Termasuk di semua optikus, akustikus itu kita lihat apa namanya, kita lihat jenisnya aja, keluhannya apa, ya. Secara konsep kita lihat impairmentnya apa, disabilitasnya apa, participation restriction-nya apa, itu di treatment. Jadi, kamu lihat ini ya perifer apa sentral, lalu apakah menggunakan elektroterapi yang sesuai, apakah menggunakan manual terapi yang sesuai, atau menggunakan terapi latihan, atau edukasi. Ya, itu kan senjata kita kan. Subnya apa? Banyak. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya. Kalau dalam tentang Bell palsy, dibuat videonya. Untuk intervensinya paham insya Allah ya. Depannya seperti apa? Mau belajar nanti. Belajar dan rasain. Kalau kamu bisa bikin video bagus, bisa juga sangat membantu. Cukup dari saya. Kalau sore nggak usah ke Pak Rizky, nggak apa-apa. Mungkin nanti kita berdayakan Mas Alam, mungkin hari Rabu kali nanti kita lihat ya, karena beliau kuliah kalau hari kemarin. Ada pertanyaan? Bapak, saya mau nanya tentang tugas yang tadi itu, berarti tugasnya mandiri atau kelompok ya Pak? Enaknya gimana? Kalau kelompok kan kita ada 5 kelompok dan satu kelompok itu 9 orang. Jadi menurut saya itu terlalu banyak gitu loh Pak. Jadi susah untuk dibagi-baginya. Jadi menurut saya mandiri saja Pak. Mandiri oke. Bagus, karena harus punya skill pribadi ya itu ya. Yang memang skill banget, bukan pengetahuan yang tanda kutip bagi-bagi, cari ini, tapi memang kita akan lihat kamu bisa handling apa enggak. Ya, walaupun kelompok, saya pasti akan demandnya lebih banyak, itu tuntutan saya lebih banyak. Kalau individu aja deh, biar punya investasi ya, gampang kan? Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Cukup dari saya untuk hari ini. Kita ngomongin tentang saraf perifer yang polycranial. Jangan lupa setiap saraf itu akan punya representasi antara sensorik, motorik, atau autonom. Jangan lupa juga tentang mapping dan juga perjalanan saraf, karena itu akan berhubungan dengan intervensinya dan areanya. Ya, easy is not easy, tapi kita harus belajar. Ya, jangan lupa tentang jangan terlalu pusing tentang diagnosis jika memang kita sulit untuk melihat diagnosis, gitu kan? Karena kasusnya banyak banget, gitu kan. Fisioterapi itu toolsnya adalah kamu harus lihat 3 hal. Apa impairmentnya, apa gangguan kemampuannya, dan restriksinya. Dan itu jadi core yang kita harus lakukan. Adapun diagnosis, semua diagnosis itu dilihat precautionnya, ya, kehati-hatiannya. Ini harus apa, nggak boleh apa, dan red flag-nya tentunya ya. Red flag. Kalau kamu ada kasus
Mungkin nggak ada kasus kanker menyebabkan delpasi, sangat mungkin. Ya, kamu lihat, kalau kanker apa sih yang nggak boleh, apa yang boleh. Kalau infeksi, apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu. Itu yang data itu yang kamu harus kejar dan kamu harus lihat. Overall, kalau misalnya ragu, ingat kata saya, do not harm. Jangan mencederai, jangan membahayakan pasien. Ya, mau dibilang kamu substandar, nggak apa-apa. Yang penting saya nggak membahayakan pasien. Oke? Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan bilang. Ya, atau mau pelajaran lagi? Enggak, cukup ya? Apa Pak? Udah. Lanjut aja dulu. Absen aja. Oke, baik. Teman-teman kita on cam dulu. Lutfia. Al, Iya Pak. apa sih yang pelajaran apa yang masih kurang yang kita bisa selipin secara teori? Yang belum itu fisioterapi fisioterapi pada gangguan neuromuskular akibat autoimun infeksi, dan untuk yang communication in physical therapy service itu nggak usah ya Pak? Worth it nggak sih? Apa ada yang lebih penting, ada yang lebih banyak, lebih kita butuhin ya? Sebenarnya kalau misalnya teori yang waktu sama Bu Ana kemarin itu kan karena kemarin kan komunikasi di fisioterapi itu kan nggak ada ya Pak di teori sama Bu Ana. Nah yang kalau teori sama Bu Ana itu ada tinggal 2 lagi Pak, fisioterapi pada gangguan neuromuskular akibat autoimun infeksi dan neurodegeneratif, sama satu lagi itu fisioterapi pada gangguan neuromuskular lainnya Pak. Nah, udah lain contohnya apa? Contohnya sebentar ya Pak, saya buka terlebih dahulu. Ada vertigo, migrain, neuroblastoma, epilepsi, sama distonia Pak. Boleh deh, minggu depan kita ngomongin itu deh. Oke, baik Pak. Oke, absen dulu. Oke. Maaf Pak, untuk memastikan lagi berarti untuk sekarang tidak ada praktik dengan Pak Rizky ya Pak? Karena saya juga sebenarnya saya sudah mengechat Pak Rizky dari kemarin sore Pak, tapi tidak dibalas sama beliau Pak. Nah, sibuk banget nih beliau. Iya Pak. Oke, teman-teman kita on cam dulu yuk. Faras, Abrar, Muhammad Reza, boleh on cam dulu. Oke. Slide pertama. 1, 2, 3. Sudah Pak. Sip. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Iman. Dipraktekkan. Kamu bisa bikin konten video jadi TikTok gitu untuk delpasi. Bagus loh. Saya belum lihat itu. Cara manajemen delpasi di TikTok nggak ada. Inas mungkin bikin Inas. Dan teman-teman yang lainnya. Ya. Nggak ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iman. Makasih Pak. Terima kasih, Pak.